Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Plesa Paragustina dari kelas 1D dengan NIM 1242094. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Dosen Haji Yudi Irfan Daniel, SOS IMAG. Pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan pengertian peradaban Islam. Berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu peradaban Islam adalah pencapaian umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan termasuk ilmu pengetahuan, budaya, sosial, dan ekonomi yang dibangun atas ajaran Islam. Peradaban Islam tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga dengan kemajuan umat Islam manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin meliputi 3, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di masa Rasulullah SAW ialah Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah dengan Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah yang menjamin hak-hak semua warga termasuk non-muslim. Yang kedua ada perluasan wilayah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menyebar hingga ke Persia, Mesir, dan wilayah Syam, yang kemudian menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada pendidikan dan keilmuan. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu yang kemudian menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa-masa selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ialah, bagaimana dampak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam, dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam. Dampak dari hijrah ini terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik, sosial, dan ekonomi. Aspek yang pertama adalah politik. Hijrah menandai terbentuknya negara Islam pertama di Madinah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Piagam Madinah menjadi landasan bagi menyusun hukum negara yang menjamin keadilan dan kerukunan antar umat beragama. Aspek yang kedua ialah sosial. Hijrah juga mengakhiri perpecahan antara kaum Aus dan kaum Akhraj, serta menguatkan persaudaraan atau ukhuwah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang menciptakan persatuan umat Islam. Dan aspek yang ketiga ada ekonomi. Setelah hijrah, ekonomi umat Islam menjadi stabil. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem pasar yang beretika, melarang riba, mendorong zakat, serta sedekah untuk mendukung kesejahteraan sosial. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ialah, bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Pada masa Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan lebih berfokus kepada politik, pemerintahan, dan perluasan wilayah. Meski demikian, ilmu-ilmu dasar seperti astronomi dan kedokteran mulai diperkenalkan. Dan pada dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya. Kota Baghdad menjadi pusat pendidikan dan penelitian dengan Baitul Hikmah sebagai lembaga ilmu pengetahuan terbesar.
Ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India serta mengembangkan ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dan adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut ialah politik, ekonomi, kebudayaan. Yang kedua ada ekonomi. Kekayaan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan memungkinkan para penguasa untuk mendanai penelitian dan mendirikan pusat-pusat ilmu. Yang terakhir ada kebudayaan. Interaksi dengan peradaban lain seperti Yunani, Romawi, Persia, dan India ialah memperkaya pengetahuan dan pemikiran ilmiah. Lanjut ke pertanyaan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar pada zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang dikembangkan. Jawabannya ialah zaman keemasan Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-13 adalah periode di mana dunia Islam mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi pada masa ini. Banyak ilmuwan Muslim berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Yang pertama ada Al-Khwarizmi. Beliau adalah orang yang berbidang kepada matematika, aljabar, dan algoritma. Yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau ini berbidang pada bidang kedokteran dan filsafat. Yang ketiga ada Al-Farabi yang berbidang pada filsafat dan ilmu politik. Yang keempat ada Al-Biruni. Beliau berbidang pada astronomi dan geografi. Dan yang terakhir ada Ar-Razi yang berbidang pada kedokteran dan kimia. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, dan berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jawabannya adalah pengaruh kebijakan toleransi beragama pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kedua dinasti ini menerapkan kebijakan toleransi beragama yang mendorong perkembangan peradaban Islam. Pada masa Umayyah, non-muslim yang tinggal di wilayah kekhalifahan tetap diberi kebebasan menjalankan agama mereka dengan syarat membayar ziyyah atau pajak bagi non-muslim. Pada masa Abbasiyah, kebijakan serupa diterapkan dengan lebih besar, yaitu komunitas Yahudi dan Kristen berkontribusi dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Contoh konkret di kekhalifahan Umayyah yaitu di Andalusia atau Spanyol, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, dan kota seperti Cordoba menjadi pusat intelektual di mana para ilmuwan dari berbagai agama bekerja sama. Dan contoh konkret di masa kekhalifahan Abbasiyah yaitu di Baghdad, Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para sarjana dari berbagai latar belakang agama untuk menerjemahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.